Jadi memang kita kalau udah mencapai suatu posisi, misalnya IPB sebagai institusi ya. Saat Ya, ini IPB yang jelas sejak tahun kemarin masuk top 500 ya, World University Ranking versinya QS ya. ya, QS ini paling banyak dijadikan rujukan ya. Bukan sekedar ranking-rankingan, tetapi ranking yang sertifikasi ya oleh lembaga perankingan yang mensertifikasi dia namanya IREC gitu kan ya. Metodenya diperbaiki terus setiap tahun ya, dan transparan gitu ya. Sehingga eh, bisa dilihat dari berbagai indikatornya gitu kan. Secara global kita udah top 500. sama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali nulis IPB sebenarnya sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 60 tahun Institut Pertanian Bogor. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus IPB, yaitu Profesor Dr. Insinyur Iskandar Sirgar, IPU ASEAN Engineer. Beliau adalah Wakil Rektor 4 IPB yang membidangi bidang konektivitas global, kerjasama, dan alumni. Apa kabar, Prof? Ya, alhamdulillah kabar baik. Terima kasih, Ya, Pak ya. Bambang. Prof. Iskandar ini lahir di Kota Waringin Barat 20 Maret 1966. Nah, Prof mungkin bisa mulai cerita ketika menempuh kuliah S1 Budidaya Hutan di IPB, lulus 1989, kemudian S2 di University of Canterbury, Selandia Baru, lulus 1994, S3 di University of Göttingen, Jerman, lulus tahun 2000. Merintis karir sebagai dosen di IPB, pernah menjadi direktur riset dan kajian strategis, pernah menjadi direktur riset dan inovasi, menjadi direktur program internasional, dan saat ini menjadi wakil rektor 4 bidang konektivitas global, kerjasama, dan alumni. Silakan, Bro. Ya, terima kasih Pak Bambang. Memang tadi riwayat singkat pendidikan sudah dibacakan. Ya, Alhamdulillah saya dididik ya menjadi sarjana atau menjadi insinyur kehutanan di IPB, salah satu kampus terbaik ya dalam bidang-bidang pertanian dan kehutanan ya. Saat itu eh, memang zaman angkatan saya itu menjadi insinyur pertanian juga cukup populer ya. ya. Banyak yang ingin jadi, ada kata-kata insinyurnya itu, pertanian gitu kan, Ya, kalau ya, nggak ya, ya. dokter dan sebagainya. Ya. Dan masuk ke Fakultas Kehutanan gitu kan, karena memang orang tua saya latar belakangnya juga bekerja di bidang atau sektor kehutanan. Ya. Ayah saya almarhum pernah menjadi jabatan terakhirnya itu kepala seksi eh, keamanan ya Ya. di Perumpur Tani Unit 3 Jawa Barat kalau tidak salah dulu tuh. Oh, Ya, jadi pengaruh orang tua saya kira sangat penting ke putra-putrinya ya, berdasarkan ya. ini juga berdasarkan hasil penelitian ya tentang minat anak SMA untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi ya. Ada data juga saya kira yang memang paling dekat tuh orang tua.
mungkin bisa menjadi apa role figure gitu ya, menjadi panutan sehingga putra-putrinya juga mengikuti jejak tersebut ya. Paling kentara mungkin kalau profesi dokter itu Ya. bisa-bisa anaknya ikut dan sebagainya. Dan saya ya dengan profesi rimbawan tersebut memilih jalur akademis ya Ya. untuk meniti karir karena sangat menarik saya kira dunia akademis ini, terutama melalui kegiatan yang namanya penelitian atau research itu. Dengan riset inilah kita selalu mendapatkan pengetahuan baru ya, Ya. dan juga melalui riset itu kita selalu merasa tidak berpengetahuan gitu, sehingga ingin mencari tahu terus ya, mencari tahu terus ya. Saat ini saya sudah, kalau dari publikasi, mempublikasikan sekitar lebih dari 100 paper internasional yang terindeks di pangkalan data yang bereputasi gitu kan. Ya. Tapi ya masih kurang kan ya, karena Ya. ilmu pengetahuan itu ya tidak terbatas saya kira, dan manusia hanya mengetahui sedikit saja. Itu sampai lulus S1, kemudian menjadi dosen muda, dan di IPB ini sangat baik saya kira suasananya, dukungan untuk anak-anak muda itu belajar lebih lanjut, meniti karir melalui pendidikan pasca sarjana ya. Alhamdulillah saya belajar di New Zealand atau Selandia Baru, Ya. di School of Forestry University of Canterbury ya, di Christchurch, South Island, New Zealand. Suatu negara yang pengelolaan hutan tanamannya terbaik di dunia saya kira. Walaupun negaranya kecil, tetapi mengelola hutan tanamannya sangat excellent, sangat unggul ya. Dan sektor industri kayu di sana itu menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar ya. Dan negara New Zealand itu negara pertanian sebenarnya itu. Dari produksi horticulture, dari produksi ternak, dari produksi kayu ya, ekowisata, semuanya berbasis alam ya, berbasis pertanian. Dan selesai masternya cukup unik, yaitu Master by Research. Jadi Master by Research itu seperti, bukan Master by Course ya. Kalau Master by Course itu mengambil course, kemudian membuat tugas akhir yang riset kecil. Tapi kalau Master by Research, memang di awal sudah melakukan riset seperti doktor gitu kan. Dari tesis yang dihasilkan Master by Research itu ada, saya kira lebih dari 3 publikasi internasional. Dan dengan modal tersebut, masternya kembali ke Bogor, mengabdi lagi 2 tahun, ada jeda, selalu didorong oleh senior kami untuk lanjut lagi S3, sehingga selesai ya jalur pendidikan formal akademik pasca sarjana, dan alhamdulillah pindah ke, kalau New Zealand di Southern Hemisphere, Jerman di Northern Hemisphere gitu kan. Jadi belajar 2 kondisi lingkungan yang berbeda ya. Dan di Eropa ini, Jerman itu negara di mana ilmu-ilmu tentang kehutanan itu dimulai di sana itu. Jadi istilah, misalkan sebagai contoh, istilah sekarang orang banyak mengistilahkan tentang sustainability ya, keberlanjutan, atau sustainable development atau sustainability bahasa Inggrisnya.
di Jerman itu sudah ada istilah yang padanannya sama, namanya Nachhaltigkeit gitu. Jadi ya mereka mungkin udah lebih dulu juga memikirkan tentang keberlanjutan gitu ya, sustainability, keberlanjutan. Mereka punya istilah sendiri, Nachhaltigkeit, yang memang udah dipakai untuk mengelola hutan agar berkelanjutan ya. Jadi di Göttingen, tempat kota saya sekolah itu, namanya University of Göttingen, mungkin banyak di IPB yang alumni dari University of Göttingen ini, lebih dari 100 kira-kira di IPB alumninya. Ada dekat dengan Göttingen itu ada hutan rakyat yang umurnya udah 600 tahun, produksi kayu terus gitu. Jadi bagaimana disiplin itu bisa berkelanjutan ya. Dan ini tentunya harusnya bisa ditiru pada sektor lain. Jadi berkelanjutan itu mungkin ya. Mungkin 600 tahun saya kira waktu yang, jadi 600 tahun itu ya menghasilkan kayu, produksi, bisa memberi income bagi masyarakatnya, bisa menyediakan bahan bakar melalui apa kayu ya, firewood gitu kan, di musim dingin dan sebagainya gitu. Prof, saya ada pertanyaan sedikit, kan Ya. ada kesan ya orang Indonesia itu kalau Eropa itu seperti apa ya, dataran yang tandus gitu ya, tidak subur gitu ya. Jadi kalau perabotan itu kayunya banyak dari hutan-hutan tropis yang kita kirim ke sana. Nah, tapi kan itu keliru itu, Ya. asumsi seperti itu. Kalau yang sebenarnya seperti apa, Prof? Ya, mereka karena mungkin istilahnya budayanya ya Ya, lebih dulu berkembang, kemudian ada memang di Eropa kan revolusi industri kan terjadi itu kan. Sebelum revolusi industri hidup masih biasa, zaman apa itu, zaman tradisional sekali ya. ya, Dengan revolusi industri inilah mulai kan terjadi yang namanya eksploitasi terhadap sumber daya alam, sama juga di Eropa juga kan terjadi begitu. Nah, sampai hutan juga hutan alam juga berkurang sangat drastis gitu. Jumlahnya sangat sedikit dan mungkin sulit lagi dijumpai gitu. Namun mereka berhasil melakukan kegiatan namanya penanaman kembali gitu kan. Jadi dengan penanaman ini cukup berhasil gitu ya untuk menghijaukan hutan-hutan yang telah ditebang gitu Pak. Jadi nah, seiring dengan itu kan mereka ekonominya kan baik terus ya, membaik. Negara-negara di Eropa, terutama Eropa Barat itu kebutuhan terhadap apa kayu semakin lama semakin meningkat, terutama kayu-kayu yang eksotik ya, dari daerah tropis. Ada kayu Makassar ebony misalkan yang polanya menarik, kemudian kayu-kayu meranti yang untuk frame window, pintu, kayu jati yang untuk flooring di kapal-kapal pesiar, itu kan tuh value-nya sangat 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 tinggi ya. Dan mereka ya tentunya membeli kayu-kayu tersebut ya dari tropis gitu kan. Dan di sana itu yang penting tata batas itu udah jelas semua. ya, Kalau Pak Bambang di satu titik ini lahan siapa, ya udah tahu ini punyanya siapa. Jadi udah jelas. Kalau kita mungkin ke daerah lain di Indonesia, di Kalimantan, Sulawesi, ini lahan siapa ini? Ya ada nih petanya, cuman batasnya mungkin masuk areal saya atau masuk areal ya, orang lain atau dan sebagainya. Ya, ya. mereka lebih dulu Pak. Ya. Jadi majunya lebih dulu ya. 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 Baik, Prof. Sekarang
Prof. Iskandar ini kan membidangi bidang konektivitas global, kerjasama, dan alumni. Nah, di bidang-bidang itu kan IPB itu juga sudah maju sekali, jadi pasti sudah banyak capaian yang selama ini didapat gitu. Nah, maksud saya Prof. Iskandar ini akan mulai dari keadaan seperti apa sekarang ini. Jadi memang kita kalau udah mencapai suatu posisi, misalnya IPB sebagai institusi ya, Ya, saat ini IPB yang jelas sejak tahun kemarin masuk top 500 ya, World University Ranking versinya QS ya. ya, QS ini paling banyak dijadikan rujukan ya, bukan sekedar ranking-rankingan, tetapi ranking yang di sertifikasi ya oleh lembaga perankingan yang mensertifikasi dia, namanya IREC gitu kan ya. Metodenya diperbaiki terus setiap tahun ya, dan transparan gitu ya, sehingga bisa dilihat dari berbagai indikatornya gitu kan. Secara global kita udah top 500. ya, Jumlah universitas di dunia ini angkanya berbeda-beda nih. Ada berapa ya, ya? Ada yang nyebut 42.000, ya, ada yang nyebut 28.000 gitu ya. Jumlah universitas di dunia nih Pak ya. ya, 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 Kalau kita masuk top 500 kan bukan main ya. ya, ya, Dari puluhan ribu universitas di dunia tersebut kan. eh, Top 500 ini jadikan indikator oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kita. ya, Jadi kalau udah masuk top 500 itu jadi ya udah kelompok elit ya universitas dunia ya. Itu posisi saat ini ya. Kemudian by subject kita ya, top 50, top 500 itu kita tepatnya di 449 rankingnya. Kemudian top 50 untuk subjek agriculture and forestry, tepatnya di 41 ya. ya, Ini lebih elit lagi kalau by subject ya. Nomor 1 di ASEAN ya, nomor 6 di Asia, nomor 41 di dunia. Di ASEAN kita nomor 1 untuk agriculture and forestry. Jadi ini puncak prestasi untuk kalau dinilai ya. Kan ya, harus ada ukuran menilai itu. ya, Ya, bisa bilang universitas saya kelas dunia gitu kan, tapi apa ukurannya gitu kan. Dan itu dan ini tentunya ada kaitannya dengan tadi, kalau 500 universitas ini berkumpul kemudian dikonekkan satu sama lain kan itu jadi konektivitas global itu ya, ya Pak ya. Jadi ya, IPB saat ini ada kerjasama dengan universitas top di dunia misalkan kan, misalkan dengan tetangga dekat Singapura, dengan National University Singapura kita ada kegiatan yang sangat erat ya. Di Asia dulu misalkan dengan Seoul National University ada kegiatan juga yang baru berjalan untuk 7 tahun ke depan. Kemudian dengan universitas top di Amerika, di Jepang, di Eropa, di Inggris gitu ya. Udah ada koneksi dengan mereka istilahnya gitu kan, connecting ya. Dan ini menjadi modal saya kira. Connectivity itu kan connecting dot begitu kan, ya, menjadi sangat penting untuk membangun namanya jejaring ya. Jejaring keilmuan, jejaring kerjasama pendidikan dan sebagainya. Dan tentunya kita ingin terus ranking kita meningkat, itu mungkin ke depan ya. Target ke depan dengan meningkatnya ini, kita bukan tujuan utama rankingnya, tapi dampak dari perbaikan ya, kualitas pendidikan yang ada di IPB gitu kan, dari ya. pendidikannya, risetnya, outreach-nya, dan juga bisnis dan inovasi.
Kemudian juga yang kedua untuk kerjasama. Kerjasama ini nanti fokus dalam negeri, saya kira. Indonesia salah satu anggota G20 nih Pak ya. Ya. Anggota G20 itu size ekonominya kan besar nih. Ya. 1,2 triliun kalau nggak salah US dollar. Apa GDP kita ya. Ya. Korea Selatan 1,7, nggak jauh-jauh juga, yang dekat. Berarti di dalam negeri sendiri potensi untuk menjalin kerjasama dengan berbagai macam entitas ya, bisa lembaga pemerintah, bisa industri, bisa masyarakat, juga mungkin sekarang media ya, sangat penting Ya. untuk diperkuat terus ya, sehingga memberikan dampak ke gitu. Jadi main di domestik juga itu menjadi prioritas menurut saya. Baik. Kerjasama domestik ya. Sekarang udah 500 top dunia. Tentu yang masuk 500 ini kan perguruan tinggi hebat. Nah, menurut Prof. Iskandar, bagaimana peluangnya supaya bisa meningkat lagi posisi IPB? Ya, salah satu indikator penting dari penilaian tersebut ya, adalah ragam atau disiplin keilmuan yang ada di suatu universitas. IPB dulu namanya Bogor, Institut Pertanian Bogor kan? Ya. Bogor Agriculture University. Dan dalam sistem perankingan itu dibagi dalam subjek atau keilmuan. Ya. Saya lupa ada berapa, mungkin di atas 40 keilmuan yang dinilai oleh rankingan itu ya. 42 atau setiap tahun juga berubah ya, dinamis ya. Salah satunya pertanian. Dan hanya ada satu pertanian di situ. Yang mirip-mirip pertanian mungkin ilmu-ilmu biologi, biological science. Dekat dengan pertanian juga ilmu-ilmu lingkungan. Ya, orang pertanian kan selalu ya, iklim, tanah. Kemudian dengan pertanian juga dekat dengan ilmu-ilmu sosial, sosiologi. Ekonomi, saya kira ekonomi mikro itu kan pertanian ya. Kemudian engineering juga ada tapi nggak banyak. Kedokteran kita enggak. Ya, tapi IPB sudah membangun fakultas kedokteran. Kelautan, keilmuan kelautan juga ada gitu kan. Jadi terus terang tidak mengcover semua yang lebih dari 40 itu. Hukum kita nggak punya, arsitektur nggak punya, teknik electrical engineering nggak punya. Itu keilmuan mechanical engineering juga ada, cuman ya beda lah dengan universitas yang. Nah itu yang menjadi tantangan kepada kita, sehingga perlu disusun suatu strategi pengembangan keilmuan lain ya. Misalkan IPB juga mungkin harus perlu memperkuat engineeringnya, keteknikan itu kan. Di situ karena situ banyak sekali tuh keilmuan engineering itu banyak. Electrical engineering, mechanical engineering, informasi, ya itu kan, itu jadi pilar-pilarnya gitu Pak. Ya, jadi artinya bahwa tingkat kesulitan IPB lebih sulit daripada universitas lain. Ya, jadi kita tidak sekomprehensif mereka. Iya, iya. Kalau hukum, nggak ada yang memvote IPB bahwa IPB bagus di ilmu hukum kan? Iya, iya, iya. Nggak ada 0 nilainya kita. Tapi kalau dapat poin gitu kan? Iya, iya, iya. Seni juga kita nggak ada ya. Di situ arts and humanities gitu. Kita juga tidak banyak di situ kan. Fisika kita ada jurusan tapi di tempat lain fakultas fisika gitu misalkan. Jadi komputer science kita ada tapi ya belum sebesar mereka gitu kan. Belum sebesar mereka, bahkan di satu universitas sampai fakultas ilmu komputer kan ada kan Pak. Berarti kan wah sangat-sangat besar ya.
Baik, Jadi saya tingkat ya. tingkat bukan tingkat kesulitan, tantangannya Pak. Mungkin sulit itu ya. Iya, oke. Pertanyaan berikutnya, Pak. Jadi tadi kan konektivitas, terus bentuknya kerjasama. Nah, pertanyaan saya kan banyak sekali yang ahli-ahli atau dosen-dosen yang kuliah ke luar negeri. Tapi apakah juga sudah banyak artinya dosen-dosen yang dari luar negeri yang kuliah ke IPB, Pak? Kita punya mahasiswa asing di IPB ya. Ya. Mahasiswa asing ke depan ini jumlah perlu kita tingkatkan terus, Pak. Ya. Ya, perlu kita tingkatkan karena bagaimanapun juga keberadaan mahasiswa asing yang sekolah di IPB itu adalah proses yang kita sebut sebagai nama internasionalisasi. Ya. Walaupun cuma 2 orang di dalam kelas, mahasiswa asing 2 orang di dalam kelas mahasiswa Indonesia itu udah interaksi udah terjadi kan di situ kan. Ya. Ya. Pertama, wah dosennya ini harus juga mungkin ngasih kuliah bahasa Inggris misalkan. Ya. Mahasiswa yang lain ini mengobrol, wah dia mencoba bahasanya kan. Ya. Ya. Sesama mereka kan. Walaupun mahasiswa asingnya juga mungkin bisa bahasa Indonesia, tapi mahasiswa Indonesia ingin mencoba bahasa asing gitu kan. Ya. Dan untuk bidang pertanian ini, saya kira IPB sudah menjadi rujukan ya untuk tujuan dari beberapa negara ya, terutama masih di region di sini Pak, di Asia Tenggara gitu kan. Dari juga mahasiswa yang berasal dari negara selatan gitu, south to south ya, dari Afrika, dari Timur Tengah juga ada, dari Pakistan, kemudian juga beberapa mahasiswa pertukaran dari Jepang, dari Amerika, ya hampir semua Pak, ada dari Eropa juga. Tidak hanya belajar tapi juga melakukan riset ya bersama di sini, dibimbing oleh dosen-dosen IPB. Dan jumlah ini saya kira ke depan harus terus ditingkatkan ya. Karena mereka bagaimanapun juga nanti setelah lulus menjadi alumni sekaligus bisa menjadi duta besar kita ya Pak ya. Dalam hubungan diplomatik ya. Dan ini penting untuk disusun strategi secara nasional saya kira Pak. Jangan diserahkan kepada masing-masing universitas seperti yang dilakukan di negara tetangga kita ya. Jadi jumlah beasiswa mungkin perlu ditambah. Di mana Indonesia kan sudah masuk G20 ya. Sudah juga mungkin harus menambah kontribusi secara global dalam hal pembangunan ya. Dan ditugaskan universitas yang memang sudah masuk top bagus gitu kan. Misal top 500 ditambah beasiswa gitu kan untuk membantu ya mahasiswa-mahasiswa lain. Tidak hanya mungkin mahasiswa dari selatan yang secara ekonominya belum begitu kuat, tetapi juga perlu juga memberi beasiswa dari lebih banyak kepada mahasiswa dari negara yang maju. Sudah ada saat ini, saya kira, dengan beasiswa yang disediakan oleh pemerintah gitu ya. Tapi tentunya karena pemerintah juga ada prioritas gitu, ya sementara jumlahnya segini dulu gitu kan. Ke depan kita berharap tidak hanya berpikir IPB, tapi bagaimanapun juga kalau mereka ke sini tuh namanya orang asing ke Indonesia itu internasionalisasi, tapi at home di sini. Mahasiswa kita yang berani itu nanti berteman dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu salah satu ya mimpi kita semua ke depan saya kira, Indonesia menjadi tujuan belajar dari
mahasiswa Ya. berbagai negara ya kalau Ya. untuk mempelajari itu. Ya, baik Pak Prof. Sekarang kita bicara tentang alumni. Nah, di lapangan saya sudah banyak sekali mewawancari para alumni. Mereka berada di banyak bidang dan kadang-kadang juga ini yang akan kami persiapkan wawancara ini dengan alumni yang menjadi salah seorang direksi di PT Aneka Tambang. Kalau di perbankan banyak sekali di politik juga banyak sekali. Nah, pertanyaannya begini, apa sebenarnya strategi besar IPB atau IPB University sekarang ini mengenai profil alumni yang ingin dihasilkan? Apakah apa yang terjadi di lapangan sekarang ini memang by design, memang sengaja hasilnya seperti itu, atau sebenarnya apa ya Pak, accident, artinya karena lapangan di bidang pertanian tidak banyak itu ya, jadi mereka karena apa ya, mungkin cukup gigih, cukup cerdas gitu, sehingga bisa masuk di bidang-bidang lain. Seperti apa Prof kira-kira gambarannya? Ya saya kira semuanya udah didesain Pak, Ya, ya. Dirancang, ya. ya, Jadi perancangan itu kerjanya seorang insinyur kan, ya. dimulai dari merancang. Jadi para pendahulu kita yang mengelola IPB itu sejak lama gitu kan. Ya. Kita dengar istilah sarjana 4 tahun kan pertama kali yang merancang IPB kan. Ya. Eh, eh, dan yang merancang ini orang-orang hebat saya kira, yang lulusan-lulusan dari universitas terbaik di luar negeri juga, dari Amerika gitu, melalui berbagai macam pertimbangan ya, melalui berbagai macam strategi salah satunya. Karena orang pertanian ini kalau ingin mencapai produktivitas suatu jenis tanaman itu harus mencari bibitnya yang unggul. Nah, itu dilakukan oleh IPB kan, Mbak? Ya. Bagaimana program seleksi mahasiswa tanpa tes ya dilakukan IPB, kemudian dididik melalui namanya tingkat persiapan bersama untuk istilahnya itu untuk menghomogenkan knowledge levelnya mereka gitu. Tadinya mungkin agak jomplang antara dari kota dari daerah, ditempatkan di satu tempat saling bekerja sama sehingga ada yang pengetahuannya bertambah, meningkat lagi. Kemudian juga sistem pendidikan yang mungkin dikatakan berat ataupun cukup ketat ya, itu dilakukan, dan nature-nya IPB ini kita belajar tentang complexity apa ya. Kemudian kita belajar tentang uncertainty, ketidakpastian gitu kan ya. Iklim kan kadang-kadang tidak pasti juga. Kita kan belajar ilmu iklim kan. Hujan atau tidak, menganalisisnya melalui berbagai macam pemodelan gitu kan. Itu kan dilakukan waktu mereka pendidikan. Sehingga pas lulus, melihat bidang lain kayaknya kita lebih kompleks ini. Ya, memang kompleks kan pertanian itu. Ada belajar ekosistem itu kan kompleks, Pak. Kalau kita ke suatu tempat kerja itu sebenarnya ekosistem juga kan. Nah, teman-teman inilah yang dari dasar-dasar ilmu biologi tersebut mulai memahami ya sistem tersebut sehingga bisa kerja mungkin lebih cerdas daripada yang lain gitu kan ya. Dan karirnya meningkat ya dengan ide-ide yang brilian gitu kan di bidang pertanian. Apalagi kalau di bidang pertanian mereka perform dengan sangat baik, apalagi di bidang pertanian ya.
Eh, dan ini sudah dibuktikan dengan banyaknya, bukan satu dua ya Pak ya. Ya, Banyak kan Pak alumni itu kan? ya, ya. Banyaknya gitu kan. Kalau satu dua baru accident, tapi kalau Ya. banyak itu desain itu menurut saya itu. Ya, ya. Jadi itu dampak dari, dan ke depan kita juga tentu udah menyiapkan dengan adanya apa istilahnya mungkin VUCA gitu ya. Eh, ada apa volatility, uncertainty gitu kan ya. Dan saat ini sudah terjadi kan banyak teknologi disruptif yang untuk tahun ke depan lulusan kita sudah bisa lincah, bisa beradaptasi melalui penyempurnaan kurikulum mungkin Ya. untuk menghadapi era kalau sekarang ini kan eranya apa ya? Era disrupsi apa ya? Ya, baik. Era Nah, perubahan iklim gitu kan ya. ya. Ya, ya. Baik, Prof. Terakhir, mungkin seperti tadi apa saya sampaikan bahwa IPB ini kan prestasinya sudah luar biasa tadi ya. Nah, apa yang masih akan Prof. Iskandar lakukan dalam posisi tugas sekarang ini ke depan? Jadi membantu Pak Rektor Ya. untuk membawa IPB moving to the next level Pak, itu intinya itu Oh, ya. Jadi kalau eh, di dunia apa eh, instrumentasi itu ada generasi satu, generasi dua, ya. generasi tiga, generasi empat gitu kan. Jadi IPB ini harus juga move to the next level, atau kalau istilah kata Pak Rektor tuh menciptakan puncak baru gitu, Ya. puncak-puncak baru ya, eh, menjadi suatu universitas ya. Di kita sudah ada apa eh, rencana jangka panjang gitu, menjadi techno socio entrepreneurial university gitu, dua gitu ya, cara techno socio entrepreneurial university kan itu kan, eh, di mana kampus ini menyediakan ekosistem gitu kan ya, menyediakan ekosistem yang kondusif gitu Pak, Ya. next level itu ya, dengan berbagai macam apa dukungan teknologi ya, eh, ditopang dengan kurikulum yang mungkin terbaik yang kita siapkan untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang mempunyai karakter tersebut ya. Ya, jadi teknopreneur, sosiopreneur, Ya. kemudian dia juga bisa keduanya techno-sosiopreneur gitu kan. Tidak, untuk menciptakan nilai tambah di masyarakat ke depan. Tentunya ini eh, penting ya saya kira Ya. untuk masuk ke era ke depan. Ya. Baik, terima kasih sekali Prof. Sayang sekali waktunya. Ya, Profesor Dr. Insinyur Iskandar Syed Siregar, IPU, SN Engineer, Wakil Rektor 4 IPB, bidang konektivitas global, kerjasama, dan alumni. Sudah banyak apa yang disampaikan dan digambarkan bagaimana posisi IPB saat ini dan apa yang masih akan diusahakan tadi untuk naik ke the next level pada tingkat yang lebih tinggi lagi tentu ke depan. Sekali lagi terima kasih Prof atas pencerahan atau penggambaran posisi IPB saat ini. Mudah-mudahan selalu sukses ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang.
Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Unik juga pertama kali Indonesia